Yahobu, kembali bersama saya, Nata Alui Duha, di channel Nias Universe. Kesempatan kali ini, saya akan bicara tentang kuasa dan fungsi para pemimpin adat di kampung-kampung. Apakah Anda tahu sistem kepemimpinan adat di kampung-kampung pada zaman dahulu? Ayo ikuti penjelasan ini. Pada awalnya belum ada benua. Manusia atau orang-orangnya sekarang masih hidup berkelompok berdasarkan garis keturunan yang sering disebut Sisabua Mu'ama. Dan nama-nama wilayah mereka tandai, mereka beri nama berdasarkan nama leluhur mereka. Misalnya Irauno Lauli, Ono Honre, Majine, Maniamele. Itu semua menandakan wilayah yang didiami oleh keturunan-keturunan. Misalnya Irauno Lauli, keturunan Lauli yang dari Onombongi. Irauno Lase tadi, itu keturunan Lase. Maniamele, keturunan leluhur bernama Mele. Ono Lalu, keturunan yang bernama Lalu. Nah, ini semua wilayah yang mereka diami. Kemudian peradaban dan manusia berkembang. Di antara mereka ada yang menginisiasi untuk memperkuat dan mendirikan komunitas yang kemudian teritorialnya disebut Banua. Banua atau desa atau kampung. Dan inisiator atau pemrakarsa dari pendirian kampung itu menjadi orang penting yang menjadi pemimpin di desa itu atau pemimpin Banua. Apa syarat-syarat menjadi pemimpin adat dalam suatu Banua? Lalu bagaimana, apa kuasa dan bagaimana fungsi dari para pemimpin adat tersebut? Apakah mereka sampai saat ini masih ada? Apakah di desa-desa di Pulau Nias peran dan kuasa mereka itu masih dipraktekkan dan masih terasa hingga saat ini? Ikuti penuturan. Pada awalnya belumlah ada Banua atau desa. Manusia hanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan garis keturunan atau rumpun. Mereka itu disebut Sisabua Mu'ama dan biasanya mendiami wilayah tertentu. Sehingga pada saat ini kita masih bisa mengenal dari nama-nama wilayah tertentu. Itu berarti yang tinggal di situ, yang menghuni wilayah itu pada awalnya adalah rumpun atau keluarga tertentu Sisabua Mu'ama. Misalnya dari nama wilayah atau desa Irauno Lase, Irauno Hada, Ono Lauli, Onombongi, Ono Honre. Itu semua artinya bahwa wilayah itu adalah tempat di mana anak-anak dari Honre tinggal. Begitu juga dengan Ono Lalu, di mana wilayah itu adalah wilayah yang didiami oleh keturunan leluhur bernama Lalu. Demikian juga dengan Maniamele, Majine, Ono Waibo, Ono Namele, Irauno Huna, dan Ono Najara. Itulah contoh-contoh wilayah yang didiami oleh Sisabua Mu'ama. Setelah itu kemudian manusia dan peradabannya berkembang. Ada yang berinisiatif untuk mendirikan perkampungan atau yang disebut Banua. Dan para inisiator pendirian kampung itu kelak mereka menjadi pemimpin di komunitas itu, yang kemudian komunitas desa atau komunitas Banua. Dan para pemimpin itu banyak sekali istilah-istilah yang diberikan kepada mereka berdasarkan wilayah. Misalnya Siulu, Salawa, Balugu, Tuhe, Neri. Ada baiknya kita juga mengenal atau memahami arti atau makna di balik istilah-istilah tersebut, mulai dari Siulu dan lain sebagainya. Siulu
itu berasal dari kata ulu atau lulu, artinya hulu atau sumber air. Biasanya sumber air itu berada di tempat yang lebih tinggi. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi. Tinggi itu artinya alawa. Dan tempat yang lebih tinggi itu bisa disebut salawa. Nah, maka si ulu dan salawa itu sama dengan tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih terhormat. Kita ke istilah berikutnya, tuheneri, sanuhe, dan balugu. Tuhe berarti tunggul pohon, yaitu bagian bawah yang tertinggal dari pohon ketika pohon itu dipotong atau ditebang. Sedangkan eri atau neri yaitu federasi atau kesatuan beberapa desa atau perhimpunan beberapa desa dalam satu kawasan tertentu. Misalnya Eri Maniamele, Eri Majine, Eri Toene, dan lain-lain. Balugu. Balugu itu menarik sekali untuk diketahui artinya. Nah, katanya balugu ini berasal dari kata balu-balu. Balu-balu itu berarti penutup atau pelindung atau pengayom. Maka balugu berarti pengayomku atau pelindungku. Luar biasa sekali. Ada beberapa syarat pemimpin adat atau dalam sistem kepemimpinan tradisional Nias. Yang pertama, mo'okheta. Kedua, mo'fa'atua-tua atau atua-tua. Ketiga, mo'sefu atau mo'bawa. Nah, dahulu sebelum ada kemajuan dan kemajuan pendidikan serta peradaban, sering dibalik. Yang pertama adalah mo'sefu atau mo'bawa. Kuat, tegas, berwibawa, secara fisik dan non-fisik harus kuat. Baru kemudian diikuti oleh mofa'atua-tua, memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dari berbagai bidang. Baru kemudian mo'okheta atau memiliki harta yang cukup. Dalam perkembangannya kemudian, para pemimpin itu harus memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjadi pemimpin. Ini terjadi karena perkembangan peradaban mulai juga muncul. Maka muncullah persyaratan-persyaratan yang menjadi standar untuk bisa menjadi pemimpin. Apa saja syarat-syarat menjadi pemimpin adat atau pemimpin tradisional pada zaman itu? Yang pertama adalah mo'okheta. Mo'okheta memiliki harta sehingga mampu melakukan segala kewajiban adatnya, terutama pesta-pesta. Nah, kalau tidak ada harta, pasti dia tidak bisa melakukan pesta. Dan kalau dia tidak bisa melakukan pesta, maka dia tidak akan menjadi pemimpin dan tidak bisa diteguhkan status sosialnya. Yang kedua yaitu mofa'atua-tua atau atua-tua. Nah, ini satu hal yang sangat penting, yaitu memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan baik atua-tua. Serta ada lagi cara lain dalam konteks mofa'atua-tua, bukan hanya pengetahuan dan kebijaksanaan atau fa'atua-tua, tetapi juga mempertimbangkan umurnya sudah cukup atau dipandang sebagai senior, lebih tua, atua-tua. Jadi ada pengetahuan dan ada senioritas dari sisi umur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mosefu atau mobawa. Ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Pada awalnya bukanlah mo'okheta dan mofa'atua-tua yang ada ketika manusia masih hidup dalam kelompok, bahkan hidup dalam desa pun, karena setiap desa berusaha menguasai desa lain, maka bukanlah mo'okheta yang pertama. Yang pertama adalah mosefu atau mobawa. Nah, yang kedua mofa'atua-tua atau atua-tua, atau bisa juga itu menjadi yang nomor satu pada zaman kini. Apa artinya mosefu atau mobawa? Yaitu tegas dan memiliki pendirian yang teguh secara fisik dan non-fisik, memiliki kemampuan, kesaktian, dan keunggulan. Nah, ini dulu, karena
kalau dulu terjadi konflik, maka para pemimpin itu mereka juga harus kuat secara fisik maupun non fisik. Maka dahulu mereka banyak sekali mereka melatih fisik dan juga memiliki ilmu-ilmu yang lain untuk kekuatan mereka. Nah, itu artinya musefu. Bahkan ketika mereka kemudian berbicara, mereka seperti harus didengar dan mutlak apa yang mereka katakan itu disetujui. Itulah yang disebut dengan musefu atau mubawa. Jadi mereka, kalau mereka berbicara, kalau mereka mengambil keputusan mereka itu harus diikuti. Setelah kita mengetahui syarat-syarat bagaimana menjadi pemimpin adat dalam satu banua, sekarang bagaimana kita mengetahui strategi mereka memobilisasi warganya dan membuat warga itu menjadi loyal. Bagaimana cara mereka? Apa yang mereka lakukan? Sebagai berikut. Pertama, mereka itu sangat pintar. Mereka tahu bagaimana mengambil hati, bagaimana merayu warganya. Yang pertama mereka lakukan adalah mempersatukan warga dengan mangosaratede, dengan cara mengadakan musyawarah atau pertemuan, ya. Mereka mempersatukan warga atau mengadakan musyawarah. Tetapi ada syarat melakukan pertemuan itu. Pada saat pertemuan itu dilakukan, mereka makan atau mereka menjamu para bangsawan itu, para pemimpin itu, mereka menjamu semua undangan, semua orang yang hadir di situ dan memberikan makan sebelum membuat keputusan musyawarah. Nah, ini satu strategi. Sebelum membuat keputusan, mereka menjamu warga atau orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Barulah mereka kemudian membuat keputusan, baru menetapkan sanksi denda bagi pelanggar. Itu proses yang dilakukan. Tetapi apa yang terjadi di balik itu, setelah semua hadirin dalam musyawarah itu makan, mereka mulai berbisik, mereka merasa malu, mereka saling mempengaruhi teman yang hadir bahwa pemimpin mereka telah berbuat baik, menjamu mereka, memberikan makanan yang secukupnya. Maka kalau nanti membuat keputusan harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpin mereka. Nah, pada mulanya biasanya itu sebelum pertemuan dilakukan, maka pemimpin itu telah menyampaikan apa tujuan dari musyawarah atau fangusaradede pertemuan tersebut. Itu sudah tentu direnungkan dan dibahas. Setelah itu mereka makan, dan setelah makan membuat keputusan. Tentu keputusan harus mendukung tujuan daripada pemimpin mereka. Nah, karena mereka sudah malu, maka para pembuat keputusan itu yang hadir, mereka kemudian menetapkan bukan hanya keputusan tetapi sanksi atau denda bagi pelanggar atau bagi orang yang tidak ikut untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dan itu kemudian menjadi keputusan atau hukum adat atau hukum Nifahoi Banua, karena keputusan itu diputuskan dalam musyawarah bersama dan itu harus diikuti. Itulah strategi mereka. Jadi salah satu strateginya adalah menjamu hadirin atau para peserta pertemuan sebelum membuat keputusan. Inilah contoh-contohnya ketika mereka melakukan pekerjaan besar dan para pemimpin mereka memobilisasi warganya untuk bekerja, maka mereka mengorbankan harta mereka, ternak mereka korbankan untuk dibagikan dan dinikmati oleh warganya. Dan akhirnya pekerjaan seberat apapun bebannya, warga melakukannya. Karena kalau tidak, mereka akan dihukum, mereka akan didenda, karena keputusan sudah dibuat bahwa siapa yang tidak ikut dan tidak melaksanakan keputusan itu, dia akan dijatuhi hukuman atau lahau, dan itu tentu dihindari oleh setiap orang. Maka itu adalah salah satu cara bagaimana mereka memobilisasi warga supaya bisa ikut dalam satu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan atau direncanakan oleh para pemimpin mereka. Sekarang kemudian kita bisa melihat juga bagaimana pelapisan masyarakat itu, apa istilah-istilah dari para pemimpin itu. Kita tadi baru jelaskan, tetapi masih ada hal-hal yang lain bisa kita lihat dalam perbedaan-perbedaan, misalnya di selatan atau di Teluk Dalam dan
juga di wilayah Nias Utara. Di Teluk Dalam itu para pemimpin itu dikategorikan sebagai si ulu kalau dahulu. Nah, si ulu itu sendiri masih ada yang disebut Bale Ji Ulu atau si ulu Sima Awali, karena si ulu Sima Awali ini mereka lah yang menjadi Bale Ji Ulu. Lalu ada si ulu Sito Ele, masih ada pembagian klasternya. Jadi ada Bale Ji Ulu, ada si ulu Sima Awali, ada si ulu Sito Ele, dan di antara para si ulu itu mereka juga menjadi si Ila. Ya, jadi ada si Ila. Si Ila itu ada dua sumbernya, yaitu dari para bangsawan sendiri dan kemudian dari golongan masyarakat biasa atau sato yang memiliki pengetahuan dalam hal-hal adat atau hukum adat dan masalah-masalah dalam desa. Jadi mereka itu kelompok yang memiliki pengetahuan, kecerdasan dalam hal bagaimana mengatur masyarakat dan juga hukum adat di desanya. Yang berikut adalah golongan sato. Sato ini ada lagi pembagiannya, yaitu dalam masyarakat yang tergolong sato itu ada ere. Ere itu adalah mereka yang memimpin atau praktisi dari agama-agama suku, agama-agama kuno atau kepercayaan-kepercayaan kuno pada zaman dahulu. Ini juga biasanya hanya golongan tertentu, tidak semua orang, dan mereka adalah kelompok kecil, tidak banyak dalam satu desa. Lalu ada si Ila, dari satu itu ada si Ila. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat biasa yang memiliki kecerdasan khusus atau kemampuan atau keahlian khusus. Lalu berikutnya Onombanua. Onombanua ini masyarakat biasa yang warga biasa, dan di bawah itu yang kemudian yang sekarang sudah tidak kita lihat lagi, yaitu Sahuyu. Sahuyu itu artinya golongan budak yang pada zaman dulu mereka memang banyak dan menjadi abdi bagi para bangsawan. Di wilayah Nias Utara kita kenal istilah-istilah atau strata sosial sebagai berikut. Ada yang disebut Sanuhe atau Tuheneri, Salawa, dan Balugu. Ini istilah-istilah di wilayah Nias bagian utara. Dan kenal dengan istilah masyarakat biasa, kemudian ada istilah Sato atau Nihasato, artinya warga biasa. Di sini juga ada Ere dan Onobanua serta Sahuyu. Walaupun sekarang tidak lagi ada istilah Sahuyu atau budak. Yang sangat menarik adalah bagaimana mereka mengatur perkampungan dan masyarakat atau warga di kampung-kampung atau banua. Mereka melakukan pembagian tugas yang luar biasa. Kalau di Nias Selatan, di Teluk Dalam, itu sudah ada juga para pemimpinnya. Kalau di Nias Utara, wilayah Nias Utara termasuk Kota Gunung Sitoli, Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara, mereka di sini mengatur 12 pemimpin yang mencoba mengelola dan mengatur segala kebutuhan dalam satu desa atau banua. Mulai dari urutan pertama, yaitu Sanuhe, kemudian Tambalina, yang ketiga adalah Fahadrona, yang keempat Sidafa, yang kelima adalah Sidalima, yang keenam Sidane, yang ketujuh Sidafitu, yang kedelapan Sidawalu, dan yang kesembilan Sidasiwa, yang ke-10 Sidafulu, yang ke-11 Sivelejara, dan yang ke-12 Siveledrua. Ke-12 pemimpin ini memiliki peran masing-masing untuk membangun warga, untuk memajukan desanya. Misalnya, Sanuhe itulah pucuk pimpinan yang tertinggi, sedangkan Tambalina adalah wakilnya. Jadi pucuk pimpinan itu biasanya adalah pendiri desa yang disebut tadi. Yang paling terakhir, misalnya 12, itu wakil dari kepala panglima perang. Jadi kalau 11 adalah itu yang mengepalai panglima perang, dan wakilnya adalah pemimpin yang menduduki jabatan urutan ke-12. Ini luar biasa sekali, sampai bidang pertanian, siapa yang mengatur pola pedesaan, siapa yang mengatur pemandian dan air bersih, siapa yang mengatur yang orang-orang yang berburu, itu semua sudah diatur. Dan itu luar biasa sekali. Sayangnya sekarang ini sepertinya peran para pemimpin ini sudah tidak ada lagi. Itu sesuatu yang hilang dalam sistem kepemimpinan adat di Pulau Nias kita.
Nah, sekarang kita bisa melihat dan belajar bagaimana urutan kepemimpinan adat di desa di wilayah Nias Utara, Barat, Nias, dan Gunung Sitoli. Ini beda dengan di Telu Dalam. Kalau tadi dari istilah-istilah saja sudah beda. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana mereka mengatur desanya, bagaimana fungsi dan peran setiap pemimpin di desa itu. Ada pembagian tugas yang sungguh luar biasa. Yang pertama, di Nias bagian utara disebut dengan Sanuhe, itu pucuk pimpinan. Lalu urutan kedua yaitu Tabalina. Setelah itu Fahadrona, Sidafa, Sidalima, Sidane, Sidafitu, Sidawalu, Sidasiwa, Sidafulu, Sivilejara, dan yang paling terakhir yaitu Siviledrua atau urutan ke-12. Mereka sudah menetapkan ada 12 pemimpin yang paling penting di setiap desa, dan itu berperan semua bagaimana memajukan desa mereka, bagaimana mereka mengatur segalanya. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Sedangkan di Teluk Dalam tadi sudah disebutkan, yaitu ada si Ulu, ada si Ila. Mereka itulah yang mengatur bagaimana desa mereka dikembangkan. Kalau tadi ada 12 para pemimpin dalam suatu desa atau banua atau desa adat, maka sekarang kita melihat apa saja peran mereka, bagaimana kuasa dan peran mereka dalam desa mereka dan di tengah masyarakatnya. Di wilayah Nias Utara, walaupun ini dikatakan Nias Utara, Kabupaten Nias, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, tetapi masih ada juga terdapat perbedaan-perbedaan praktek kebudayaan. Yang saya sajikan di sini adalah satu versi dari wilayah tertentu menurut almarhum S.W. Mendreva alias Amarujaman. Dia mengurutkan dan dia menjelaskan kuasa dan fungsi para pemimpin, ke-12 pemimpin di setiap desa itu sebagai berikut. Yang pertama adalah Sanuhe. Sanuhe fungsinya adalah Sanaru Banua atau Eri. Dia ini yang mendirikan desa atau wilayah tertentu. Dia berfungsi sebagai pucuk pimpinan. Jadi Sanuhe itu adalah pucuk pimpinan tertinggi. Dialah yang mendirikan perkampungan. Karena dialah yang mendirikan perkampungan, maka dialah pucuk pimpinan tertinggi. Yang kedua yaitu Tambalina. Tambalina fungsinya yaitu sonrake. Dia itu sonrake dan berfungsi sebagai wakil dan juru bicara dari desanya. Dia ini selalu menjadi juru bicara, bahkan juga juru bicara dari Sanuhe. Yang berikutnya yaitu Fahadrona. Fahadrona itu disebut juga Sanuturu Nahanomo, berfungsi sebagai pengatur dan penata letak pola perkampungan serta posisi setiap rumah penduduk dalam perkampungannya. Ini luar biasa sekali. Jadi setiap orang tidak bisa mendirikan rumahnya sembarangan saja, karena ada yang mengaturnya, ada yang menentukannya, dan yang menentukannya itu Fahadrona. Dia itu yang keempat yaitu Sidafa. Sidafa ini juga disebut Sanuturu Anaua atau Sanuturu Lala Bahele, berfungsi sebagai perencana, pengatur pemandian umum dan sumber air bersih. Yang kelima yaitu Sidalima, juga disebut Soaya Dugawa Onrani, berfungsi mengatur pembuatan perhiasan-perhiasan emas dan perak. Jadi semua perhiasan-perhiasan yang diperlukan inilah atau pemimpin inilah yang menanganinya. Keenam yaitu Sidane Sanuturu Angaiwa, berfungsi sebagai pengatur pertanian dan penghunjuk lokasi pertanian. Nah, pemimpin inilah yang kemudian yang membagi wilayah pertanian warganya dan juga kapan mereka bertani. Dialah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, semacam menteri pertanian lah. Yang ketujuh yaitu Sidafitu. Sidafitu itu disebut juga Fu, berfungsi sebagai pengatur perburuan dan nelayan. Dialah yang mengatur orang-orang yang pergi berburu dan juga para nelayan, serta mengadakan bahan-bahan untuk itu, menentukan lokasi dan juga waktu pelaksanaan para pemburu. Ini ada yang mengorganisirnya. Selanjutnya yaitu Sidawalu atau disebut Hogu, berfungsi sebagai wakil pimpinan
pemimpinan yang menangani perburuan dan para nelayan tadi. Dan yang berikutnya yaitu yang ke-9, yaitu Sidasiwa, juga disebut Uwu Jabu. Nah, Uwu Jabu ini berfungsi sebagai pengatur para pembuat segala alat-alat pertanian, pertukangan kayu, batu, besi, serta alat-alat senjata. Ini sangat penting posisinya karena semua yang menyangkut peralatan pertanian, pertukangan, dan lain-lain, orang inilah yang menanganinya. Dan kemajuan dari satu desa atau warga ini ditentukan oleh pemimpin ini. Dan yang ke-10 yaitu Sidafulu, yang juga disebut Cangeri Fotowuse, berfungsi sebagai pengatur para prajurit dan pasukan pengawal desa atau laskar pertahanan serta segala pengetahuan untuk itu. Jadi itulah yang mengatur bagaimana mempertahankan desa, para pasukan desa itu bagaimana melatih mereka dan juga pengadaan peralatan mereka untuk bisa melindungi desa mereka dari serangan musuh. Berikutnya yaitu Sivelejara atau disebut Bale Januwe, Bale Jifohi, berfungsi sebagai pemimpin atau panglima pasukan perang. Urutan ke-12 adalah menjadi wakil atau sama tawi. Itu urutan ke-12 yang disebut Sivelendrua, disebut juga sama tawi Bale Januwe, berfungsi sebagai wakil pemimpin atau panglima pasukan perang. Demikianlah kuasa dan fungsi para pemimpin di desa-desa atau banua pada zaman dahulu. Sayang sekali bahwa sekarang ini mereka tidak terlihat lagi dan fungsi mereka seperti Terima kasih tidak Anda lagi telah terasa. menonton channel ini. Jangan lupa subscribe. Saya berharap bahwa informasi ini dapat membantu Anda untuk mengetahui sistem kepemimpinan adat dalam masyarakat Nias. Yahoo!